Kalau kemarin gue udah sempat bikin mini PC menjadi sebuah konsol gaming menggunakan OS Linux, kali ini gue mau coba lagi nih menggunakan mini PC yang akan gue ubah menjadi konsol gaming. Tapi di sini OS-nya nggak pakai Linux, melainkan pakai OS Windows 11 yang UI-nya dibikin ala konsol Xbox. Tapi bahkan UI ini tuh nggak cuman skin aja, dia ini tuh bisa bikin RAM jadi lebih irit sebanyak 20%. Dan ini nggak pakai mod, nggak pakai bugilin Windows atau script-script yang aneh. Pokoknya ini pure fitur bawaan Windows 11 yang emang tersembunyi aja nih sama Windows-nya. Dan fitur ini dinamakan Xbox Full Screen Experience. Oke, ngomongin Xbox Full Screen Experience sendiri atau biasa disebut juga FSE, fitur ini tuh sebenarnya pertama kali dihadirkan pada sebuah konsol handheld bernama ROG Xbox Ally ya, yang waktu itu debutnya pertama kali emang pakai UI seperti ini, yang basically itu handheld masih menggunakan Windows tapi UI-nya ala-ala konsol Xbox. Dan menariknya memang pengoperasian UI-nya ini tuh jadi lebih user-friendly untuk perangkat konsol yang menggunakan controller. Dimana kan kalau kita pakai UI bawaan Windows itu agak-agak clunky ya untuk controller atau bahkan touchscreen, karena ya memang didesain untuk sebuah desktop PC. Tetapi long story short, fitur ini tuh tiba-tiba tak lagi eksklusif untuk ROG Xbox Ally, melainkan Microsoft tuh tiba-tiba memungkinkan fitur ini untuk bisa berjalan pada berbagai perangkat yang memiliki Windows 11. Ya mau itu PC desktop, laptop, atau bahkan konsol handheld itu sendiri yang non-ROG. Tetapi memang fitur ini sampai saat video ini ditayangkan itu masih eksperimental, jadi memang disembunyikan sama Windows-nya. Tetapi kalau kalian yang pengen banget nyobain duluan fitur ini, ya bisa-bisa aja. Dan maka dari itu pada video ini gue akan menunjukkan cara mengaktifkan fitur tersebut. Nah, mini PC yang gue pakai untuk eksperimen fitur tersembunyi ini adalah ROG NUC 2025. Yang secara looks tuh bener-bener mirip sebuah konsol gaming, karena ini ukurannya kecil banget, yang cuma sebesar 3 liter aja. Dan tentu ini bakal bikin meja kalian jadi hemat tempat. Dan kemudian ciri khas ROG yang selalu nih kasih pernak-pernik logo dan tulisan ROG. Yang di sini tuh saking ciri khasnya, ventilasi airflow-nya sendiri pun bertulisan ROG. Dan tentu untuk logo ROG-nya sendiri bisa nyala-nyala RGB dan udah support juga Aura Sync. NUC sendiri sebetulnya merupakan trademark mini PC milik Intel yang dulu tuh cukup terkenal menghadirkan mini PC powerful dengan CPU-CPU Intel terbaru. Cuman cara approach mereka tuh nggak biasa dan beda dari mini PC pada umumnya, dimana Intel NUC tuh pada masanya suka menerapkan teknologi-teknologi yang cukup eksperimental. Salah satu yang masih gue inget tuh pernah ada Intel NUC yang desainnya tuh fully modular. Kita tuh bisa upgrade basically semua komponennya, tetapi secara ukuran device-nya tuh masih sangat kecil ala mini PC. Tetapi surprisingly di tahun 2023 Asus mengakuisisi Intel NUC beserta para engineer-nya, sehingga teknologi dan trademark NUC itu jadi milik Asus sepenuhnya. Dan ya, spirit mini PC dari NUC ini tuh masih tetap kerasa, dimana dengan ukuran device yang kecil tapi jeroannya tuh tetap powerful macam Asus NUC 15 Pro, yang looks-nya pun polos tapi isinya nih pakai Intel Core Ultra Series 2 prosesor yang berbasis Arrow Lake H, CPU yang dipakai oleh laptop-laptop gaming. Dan bahkan mini PC tersebut udah support NVMe Gen 5 dan Wi-Fi 7. Serta tentunya ada mini PC gaming nih macam ROG NUC 2025 yang akan kita bahas di sini. Nah, karena ROG NUC ditargetkan buat gaming, maka dia pakai hardware yang paling mentok kanan, macam CPU Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX, yang mana ini udah berbasis Arrow Lake H, pakai 24 core, 24 thread, yang membawa integrated GPU Intel Arc 4 Xe Core, dan juga di sini udah punya NPU bawaan sebesar 13 TOPS. Tetapi namanya juga ROG, ya udah pasti mini PC ini membawa discrete GPU, yang di sini tuh pakai GeForce RTX 5080 laptop GPU yang membawa VRAM 16GB dengan TGP di 150 watt. Walau mini PC tentunya di sini tuh masih bisa di-upgrade kok. Kita tinggal buka chassisnya aja, yang mana ini udah tools jadi nggak perlu obeng. Kita tinggal buka bautnya pakai tangan kosong dan tarik bagian sampingnya.
Dan perlu diperhatikan saat kita copot tuh, ini akan ada kabel RGB yang masih nyantol dan itu tinggal kita copot aja sih. Nah, di bagian samping ini kita bisa menemukan 2 slot RAM SODIMM DDR5 yang upgradable, yang di sini tuh udah dikasih juga 2x16GB DDR5 6400. Untuk slot NVMe-nya di sini ada 2. Untuk slot pertamanya udah dikasih NVMe Gen 4 2TB, tapi sebenarnya sih masih bisa di-upgrade lagi ke NVMe Gen 5 yang kapasitas maksimalnya tuh support di 4TB. Kemudian untuk slot keduanya di sini kosong, yang di sini juga punya opsi upgrade yang sama sih seperti slot pertama. Dan di sini tuh ada fan untuk mendinginkan RAM dan SSD-nya, yang tentu ini terpisah nih dari fan CPU dan GPU. Karena untuk kedua chip tersebut di sini tuh udah dikasih cooling system yang sangat-sangat proper, yang di sini udah pakai 2 fan cukup besar plus udah juga pakai teknologi vapor chamber. Nah, untuk performanya di sini tuh kita bisa atur nih beberapa mode yang ada di software Armoury Crate. Yang mana untuk perbedaan setiap mode-modenya bisa dilihat sebagai berikut di hasil Cinebench R23-nya. Dan berdasarkan hasil Cinebench-nya, untuk TDP CPU yang dihasilkan tuh bisa burst di 160 watt dan bakal sustain sih di range 125 sampai 130 watt untuk mode turbo dan di range 95 sampai 100 watt untuk mode silent. Ini terhitung TDP yang cukup tinggi dan udah equivalent chip kelas desktop ya. Jadi potensi performa CPU yang dipakai itu tuh benar-benar bisa dimaksimalin oleh si NUC ini. Walau ya performa setinggi ini juga dibayarkan dengan suhu yang ternyata bisa tembus di atas 100 derajat kalau kalian pakai mode turbo. Walau sih ya memang kembali lagi dia bakal sustain di 90-an derajat. Dan untungnya sih di sini mode silent itu langsung bisa jinak di 70-an derajat. Untuk sebuah TDP 95 sampai 100 watt sih ini hitungannya adem banget tentunya. Dan lalu untuk GPU di sini TGP-nya bisa mengalami dynamic boost, yaitu fitur dari Nvidia-nya sendiri yang di sini tuh bisa mencapai 170 watt. Yang mana ini tuh 20 watt lebih di atas maksimum TGP yang tertulis untuk sebuah GeForce RTX 5080 laptop GPU. Kemudian kita beralih ke port-port yang dimiliki. Nah, walau sebuah mini PC, ternyata portnya ini tuh super berlimpah. Dan bahkan di sini juga dapetin port Thunderbolt 4 dan bahkan untuk konektivitasnya sudah support Wi-Fi 7. Nah, oke, sekarang kita akan ubah tampilan Windows 11 bawaan mini PC ini menjadi UI ala konsol Xbox. Yang pertama-tama di sini tuh pastikan dulu Windows 11 yang kalian gunakan tuh original, nggak pakai mod, nggak pakai script bugil atau trik-trik aktivasi. Karena nanti kita nih perlu melakukan Windows Update. Kemudian pastikan juga Windows 11-nya udah pakai versi 25H2. Yang untungnya di ROG NUC ini udah dapat lisensi Windows 11 Home dan juga udah pakai versi bawaan 25H2. Dan kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah buka aplikasi Xbox App. Lalu di dalam sini tuh kita klik Insider Program dan nanti akan kebuka Xbox Insider App. Yang nanti kalau kalian belum ada itu bisa download dulu di Microsoft Store. Nah, di Insider App ini kalian scroll aja ke paling bawah sampai ketemu PC Gaming. Lalu itu klik aja, lalu kemudian klik Manage dan Save. Kemudian step kedua di sini tuh adalah buka Windows Update, lalu pilih Windows Insider Program. Yang di sini tuh disarankan sih pilih antara Dev Channel atau Beta Channel. Yang di sini gue sendiri sih lebih memilih Beta Channel supaya sedikit lebih stabil aja. Nah, lalu setelah itu kita klik Windows Update kembali dan update PC kalian sampai ke update ke versi Insider Program ini atau ke Windows versi Beta. Dan kalau hoki setelah update tersebut, nanti di tab gaming itu bakal muncul opsi full screen experience. Yang di sini tuh kalian bisa langsung setting aja ke Xbox App. Dan nanti saat kalian restart PC-nya kembali, itu tuh dia bakal langsung dapat UI ala Xbox. Nah, kalau di sini kalian tuh masih belum mendapatkan opsi full screen experience setelah melakukan step-step tadi, sebenarnya di sini tuh ada satu trik terakhir supaya fitur ini tuh bisa muncul. Ya kalian di sini tuh tinggal download aja app bernama Xbox Full Screen Experience Tool yang ada di GitHub. Ya sebenarnya sih penggunaan fitur ini tuh kalian nggak mesti harus masuk ke Windows Insider Program. Pokoknya ya bisa aja jalan di Windows 11 versi basic gitu ya, asalkan di versi 25H2.
Dan ya nanti si full screen experience-nya bakal muncul setelah kalian menggunakan aplikasi ini. Tinggal download aja yang nanti linknya akan gue sertakan di deskripsi. Nah, cuman berdasarkan pengalaman gue pribadi, sangat disarankan sih kalian tetap melakukan step Windows Insider Program. Karena waktu gue cuman ngaktifin aplikasi ini aja yang supaya si full screen experience-nya nongol, itu tiba-tiba si ROG NUC-nya jadi ngebug nih, si RGB lighting-nya ya, karena kan kita masuk ke program yang masih eksperimental, tentu sangat wajar ada yang namanya bug. Tapi ketika gua mencoba untuk masuk ke Windows Insider Program dan baru gua aktifkan aplikasi yang bernama Experience Tool ini, baru tuh semuanya berjalan normal. Nah, setelah UI-nya berubah jadi ala Xbox, sekarang tuh navigasi di OS Windows itu nggak perlu lagi pakai mouse dan keyboard. Kita bisa cukup menggunakan controller aja, dengan catatan controllernya sendiri juga udah support X input. Ya, bisa juga sih diakalin pakai third party software, atau ya gampangnya sih lebih baik kalian pakai controller original Xbox aja. Nah, yang menariknya dari UI ini tuh kita bisa pakai fitur ala Quick Resume yang ada di Xbox. Jadi ini fiturnya tuh kita bisa menjalankan game lebih dari satu dan kita bisa gonta-ganti secara seamless tanpa ada hambatan. Cuman perlu dicatat mungkin aja ada faktor juga dari hardware yang gue gunakan pada video ini karena ya ROG NUC 2025 itu speknya udah hampir mentok kanan sih untuk sebuah mini PC. Lalu tenang aja, walau di sini tuh kita pakai Xbox App, tentunya kita masih bisa akses Steam dari sini dan mainin game-game yang ada di akun Steam kita. Nah, hanya saja untuk game-game gacha yang punya launcher sendiri, kalian tuh perlu install widget seperti One Game Launcher, yang widget ini tuh nantinya bisa nambahin game-game yang terinstall di luar Xbox App dan Steam. Anyway, di sini kalau kita nih pingin kembali ke mode desktop ala Windows pada umumnya, tenang aja, itu gampang banget. Kita tinggal pilih aja opsi Exit Full Screen Experience. Nah, UI Full Screen Experience ini tuh bukan cuman sekedar skin aja, karena di sini tuh kita bisa membuat RAM-nya jadi 20% lebih lega tanpa perlu mod atau membugilkan Windows-nya. Dan nggak cuma RAM, tapi VRAM dari GPU-nya juga bisa lebih irit 4-6% saat main game. Tapi soal performanya gimana nih? Ya dari pengetesan singkat yang gue lakukan sih, karena ini ROG NUC, hardware-nya juga udah mentok kanan, ya dia nggak kasih perbedaan yang sebegitunya signifikan. Cuman tentu dengan jumlah RAM dan VRAM yang lebih irit, tentu fitur Full Screen Experience ini punya potensi yang sangat besar sih untuk hardware-hardware yang speknya lebih rendah. So, tentunya dengan kehadiran FSE ini, gue rasa sih mini PC-nya ini tuh bisa banget ditaruh di ruang TV dan difungsikan selayaknya konsol, menggantikan PS dan juga Xbox kalian. Tetapi karena ini basically PC yang berjalan Windows, tentu library gamenya itu luas banget dibandingkan sebuah konsol gaming. Dan gue pribadi merasa fitur Windows FSE ini tuh bisa banget ya untuk menandingi Steam OS yang sampai saat ini kan menjadi solusi terbaik ya oleh para gamers karena dia menghadirkan UI yang sangat user friendly untuk gamers dan juga secara resource itu jauh lebih efisien. Tetapi ternyata Windows membuktikan dengan official fitur milik mereka sendiri ya, ini juga bisa dilakukan di Windows 11 yang kita anggap tuh banyak banget bloatware yang nggak penting. Cuman memang sampai saat ini sih Microsoft tuh masih membuat fitur ini tuh menjadi fitur beta ya, atau fitur eksperimental yang belum dibuka ke publik secara umum. So, kalau kalian memang tadi mau menggunakan fitur ini, ya mau nggak mau Windows-nya harus dijalankan di Windows Insider Program dan jadi Windows versi beta. Ya tentu ya Windows-nya nanti akan jauh tidak lebih stabil dan kalian akan punya resiko tuh kayak mengalami bug dan instability. Jadi ya, gue pribadi sih tidak menyarankan kalau kalian melakukan hal ini kalau PC-nya memang mau dipakai untuk hal-hal yang produktif dan menyimpan data-data penting. Tapi kalau cuman untuk penasaran dan main game aja, ya gue sih tidak menemukan masalah yang gimana-gimana ya selama gue mencicipi fitur Xbox Full Screen Experience ini.
Tetapi buat kalian yang masih ragu-ragu untuk mengaktifkan fitur ini karena tadi ya ini masih eksperimental dan Windows-nya harus dijadikan versi beta, ya mungkin kita harus menunggu agak bersabar dikit ya sampai si Microsoft menjadikan fitur ini tuh dibuka secara publik gitu. Mungkin kita harus menunggu di versi major update Windows selanjutnya gitu, mungkin 26H1 atau 26H2. Ya, mungkin kita hanya bisa bersabar sih. Tetapi menurut kalian sendiri gimana nih tentang fitur Xbox Full Screen Experience ini? Apakah kalian masih punya harapan nih sama Windows yang makin kesini kan makin kasih banyak bloatware. Tetapi dengan fitur ini ternyata Windows tuh bisa lebih irit resource ya dengan operating sistemnya. Atau mending kalian kalau udah nggak sabaran, udahlah ganti aja ke operating system Linux kayak Buzzard OS atau mungkin kayak COS gitu yang udah sempet gue cobain di channel ini. Kalian bisa lihat video-videonya. Tulis aja sih pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri, see you on the next video.